saya biar ada masalah hari ini. Nah, mungkin karena itulah kesenangannya. Nah, jadi itulah beberapa kasus ya yang kita hubungkan dengan kebutuhan dasar perilaku anak. Nah, jadi Bapak Ibu guru harus perlu kita mengetahui bagaimana anak tersebut bisa terpenuhi yang 5 kebutuhan dasarnya ini. Nah, baik Bapak Ibu, kita lanjut. Nah, salah satu yang perlu kita terapkan dalam memenuhi segala kebutuhan tersebut adalah menanamkan disiplin, ya, disiplin positif. Nah, apa itu makna disiplin? Nah, kata disiplin sering dikaitkan dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda dengan belajar dengan disiplin. Tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Dan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini dan untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita. Nah, kita berbicara mengenai disiplin. Tentu disiplin ini berhubungan dengan apa Bapak Ibu? Berhubungan dengan peraturan, ya. Berhubungan dengan tata peraturan yang kita buat di kelas maupun secara keseluruhan. Nah, sementara kalau peraturan itu masih belum ideal kita terapkan. Nah, jadi di sini ada perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas. Nah, namun sebelum itu juga, memang kalau kita ketahui disiplin ini banyak bentuknya, ya. Ada yang disebut dengan peraturan. Misalnya kita menggunakan helm. Nah, pakai helmnya, kalau keluar pakai helm. Tentu ada 2 kemungkinan itu karena kita takut ditilang, ya, takut ditilang. Nah, kemudian pada masa COVID kita dipaksa, kita dikehendaki untuk memakai masker. Nah, itu karena kita takut dengan peraturan. Jangan-jangan saya didenda nanti di jalan. Begitu juga dengan mencuci tangan secara bersih, hanya memenuhi persyaratan saja. Nah, berarti itu masih termasuk dengan peraturan. Belum termasuk dia dengan yang internal dalam hati kita, ya. Nah, kalau kita menyadari sebenarnya penggunaan helm tersebut adalah untuk kesehatan, untuk keselamatan. Nah, itu yang perlu kita tekankan kepada siswa. Bagaimana bisa siswa itu meyakini benar-benar dalam hatinya dia membuat segala kegiatan tersebut, ya, bukan karena merasa takut, tapi bagaimana kita menumbuhkan dalam diri anak agar dia itu benar-benar menyadari bahwa dia memakai helm itu adalah karena keselamatan dan kesehatannya. Dia memakai masker itu adalah untuk kesehatannya dan tidak penyakit. Nah, begitu juga dalam dia mencuci tangan itu adalah karena agar tidak terserang bakteri-bakteri yang masuk di dalam tangannya. Nah, jadi itu kita perkenankan kepada anak-anak. Bagaimana cara pendekatan kita bisa agar dalam benar-benar intrinsiknya yang keluar, bukan eksternalnya, ya, bukan karena hanya takut. Karena kalau hanya takut ya hanya sesaat, setelah itu akan kembali berulah lagi. Nah, jadi yang perlu kita terapkan adalah dengan pertama sekali kita membuat keyakinan kelas. Nah, jadi Bapak Ibu, keyakinan kelas ini sebenarnya kita sedang membuatnya dari pertama kita memulai kegiatan belajar mengajar. Biasanya ini pada program tahun ajaran baru. Dan bisa juga berganti, kalau seandainya tidak ada kecocokan, bisa kita berganti membuat keyakinan kelas kita. Nah, apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun daerah. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Nah, bagaimana cara kita membentuk keyakinan kelas ini? Yang pertama adalah keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Kemudian penyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Kemudian bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, ini ada contoh yang sudah saya ini ada perbedaan antara peraturan dengan keyakinan kelas. Nah, kita lihat bersama Ibu, kalau kita membuat peraturannya ada kata dilarang mengganggu orang lain. Nah, sementara yang idealnya adalah ini, menghormati orang lain dari diri sendiri. Berarti bukan hanya tertuju kepada hanya mengganggu, ya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu masuk peraturan. Tapi kalau kita pada keyakinan kelas, komitmen pada tujuan pembelajaran dimulai dengan berkomitmen. Nah,
Kemudian dilarang melakukan kekerasan keselamatan, kita ganti dengan menghormati orang lain. Ya, dilarang menggunakan narkoba, kita ganti bahasanya dengan kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran menghormati orang lain, kita ganti dengan kesabaran. Gunakan masker kesehatan, kita ganti dengan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, kita ganti dengan keselamatan, keamanan. Mengembalikan buku pada tempatnya, kita ganti dengan tanggung jawab. Jadi keyakinan kelas ini bukan hanya satu menyangkut. Contohnya tadi bergantian atau menunggu giliran menghormati orang lain, itu kesabaran. Jadi bukan hanya sabar yang menunggu orang lain, tentu ada lagi perilaku-perilaku yang berhubungan dengan kesabaran. Nah, intinya di sini yang perlu kita ganti itu kalau bisa dalam membuat keyakinan kelas itu jangan ada kata dilarang dan jangan, ya. Itu yang perlu kita rubah. Kemudian kita buat bahasanya umum, ya, menyangkut dengan umum, jangan hanya satu bahasa. Kita gunakan bahasa umum seperti yang kita sudah contoh di atas ini keyakinan kelas. Jadi bahasa-bahasa yang positif, ya, bahasa-bahasa yang penuh nilai-nilai kebajikan. Nah, itu beda peraturan dengan keyakinan kelas. Nah, contoh penerapan membuat keyakinan kelas ini. Nah, pada beberapa minggu yang lewat, ya, kami di kelas 4B sudah membuat tugas penerapan membuat keyakinan kelas. Nah, seperti inilah yang saya buat. Pertama sekali, tentu kalau kita membuat keyakinan kelas itu bukan karena kesepakatan kita sebagai guru mengambil langkah sendiri atau memutuskan sendiri, tapi mari kita ambil beberapa pendapat siswa, menuliskan, ya, menuliskan tentang, kita jelaskan dulu apa itu keyakinan kelas. Setelah kita sudah menjelaskan keyakinan kelas, kita beri kesempatan kepada anak-anak untuk menuliskan masing-masing apa kira-kira keyakinan kelas yang dia mau, ya. Kita buat dalam selembar kertas atau dalam bentuk tip, ya. Kita pajang di depan papan tulis. Kita baca masing-masing hasil yang sudah dibaca, hasil yang sudah dituliskan oleh siswa tersebut. Nah, dari hasil tersebut kita menekankan kepada anak-anak bahwa yang kita buat adalah keyakinan kelas, bukan peraturan. Kita usahakan jangan ada kata dilarang ataupun jangan. Nah, kalaupun ada di antara anak-anak itu, maka itulah kerjasama kita dengan siswa. Bagaimana cara kita mengupayakan kata ini kita tiadakan dan kata ini kita ganti. Nah, jadi intinya Bapak Ibu, penerapan keyakinan kelas itu adalah harus bersama-sama dengan siswa, ya. Harus dari siswa memunculkan pendapatnya, bukan dari kita. Kita hanya cuma menjelaskan dan mengarahkannya. Jadi kita minta pendapat masing-masing siswa agar memberikan pendapatnya dengan keyakinan kelas ini sesuai yang diharapkannya. Nah, dengan yang sudah diharapkannya nanti, maka bisa dengan dia melakukannya dengan sendiri. Sekali berbasana, maka dia teringat dengan keyakinan yang sudah dibuatnya. Nah, jadi inilah awal cerita kami membuat keyakinan kelas. Yang sebelumnya saya sudah masing-masing membaca hasil keyakinan kelas mereka. Kemudian saya buat dalam bentuk diskusi kelompok untuk membuat kembali, merapikan kembali sehingga jadi seperti ini di atas. Nah, itu salah satu contoh keyakinan kelas. Nah, baik Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan kita sudah mengenal keyakinan kelas, maka mari kita bisa menerapkan di kelas kita terutama. Nah, kemudian ada 3 motivasi perilaku manusia yang perlu kita ketahui. Menurut Diana Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, 1 dan 2 ini disebut dia motivasi eksternal. Dan yang ketiga adalah motivasi internal. Inilah tujuan disiplin yang sebenarnya kita harapkan, tujuan positif. Nah, baik, Bapak Ibu, yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kadang-kadang anak berbuat sesuatu itu karena ada 3 alasannya, ya. Ada yang memotivasi dia. Nah, jangankan anak-anak, kita dulu berbicara sebagai guru. Contohnya, ketika Bapak Kepala Sekolah mengundang kita untuk mengikuti kegiatan pelatihan guru-guru, tentu yang muncul dalam benak kita adalah apa ya yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, tidak mengikuti kegiatan pelatihan tersebut. Jadi itu pikiran kita, ya. Jangan-jangan saya kena marah, kena teguran. Jangan-jangan besok kepala sekolah tidak senang dengan saya, menegur saya. Jadi karena ketakutan itu kita terpaksa untuk mengikuti kegiatan pelatihan tersebut. Itu yang pertama. Berarti itu adalah motivasi eksternal dari luar, ya. Nah, yang kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kita berbuat sesuatu itu, kita mengikuti kegiatan itu karena ingin mengharapkan imbalan. Ya, misalnya lagi dalam mengikuti kegiatan pelatihan guru-guru ini. Dan saya tidak berbicara kepada orang lain, saya juga berbicara dari diri saya sendiri. Terkadang kita mengikuti pelatihan itu hanya semata-mata untuk mendapatkan sertifikat, ya. Hanya semata-mata untuk mendapatkan sertifikat, bukan karena soal mutunya, bukan soal paparan materinya, tapi semata-mata untuk mengharapkan imbalan. Agar saya besok dikatakan kepada sekolah, wah hebat ya, sudah mengikuti pelatihan tersebut. Nah, terusnya kita diberikan sertifikat,
Nah, begitu juga kalau kita kaitkan kepada siswa-siswi kita, ya. Sebenarnya pemberian hadiah bagi prestasi itu kalau bisa sebenarnya ini ya, yang kami pelajari di guru pengerti ditiadakan, ya. Kenapa bisa ditiadakan? Karena kadang-kadang anak-anak ada ini, ada alasan, ada yang bisa membuat, karena kalau nanti saya melakukan pekerjaan ini, maka saya akan diberikan hadiah. Nah, apalagi kalau kita suruh anak-anak sampah dibuang ya, dia mau sampah tapi ya karena dia mau dipuji guru, dia bukan karena dari hati tulusnya bahwa itu adalah menyebabkan kotoran di halaman kelas kita, tapi dia hanya sengaja melakukan pekerjaan itu adalah karena seakan-akan ingin mau dipuji dan mengharapkan imbalan dari guru. Nah, itu yang disebut dia motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, inilah Bapak Ibu yang mestinya kita terapkan kepada anak-anak, yaitu motivasi yang ketiga ini yang berasal dari dirinya. Tadi kita sudah mengikuti pelatihan. Nah, kita mengikuti pelatihan itu adalah semata-mata ingin mengambil contoh, mengambil pengalaman, ya, mengambil pengetahuan pendidikan yang perlu kita bagi-bagikan kepada guru-guru yang lain, yang perlu kita terapkan kepada siswa-siswi kita. Nah, begitu juga kepada anak-anak. Dia melakukan segala kegiatan pekerjaan tersebut adalah benar-benar dalam hatinya, bukan karena paksaan, bukan karena faktor eksternalnya. Hanya istilahnya, kenapa harus kita menghindari motivasi eksternal ini? Nah, kadang-kadang tidak bertahan lama dia seperti begitu. Dia melakukan pekerjaan tersebut ada alasan. Dia mau mengharapkan takutnya nanti saya dihukum, takutnya nanti saya dimarahi. Nah, hanya sebentar itu, kembali lagi berulang seperti begitu. Begitu juga dia melakukan perbuatan yang baik agar dipuji, agar mendapat imbalan. Nah, sebenarnya itu kita tiadakan di dalam budaya positif sekolah. Nah, lihat ada perbedaan hukuman dan konsekuensi. Nah, jadi Bapak Ibu, dengan melihat tentang apa yang sudah kita pelajari sekarang, maka apa yang perlu kita terapkan kepada anak-anak? Nah, apakah dengan hukuman atau dengan konsekuensi? Nah, sudah jelas hukuman itu adalah kita kalau bisa kita tiadakan. Nah, apa itu hukuman? Nah, ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian kalau dalam konsekuensi sesuatu harus terjadi, membuat anak sakit baik fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Nah, sementara dalam konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Paksaan, stimulus tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri. Dalam konsekuensinya mendorong anak mudah menyelesaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk. Dalam konsekuensi konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Maka dalam konsekuensinya adalah kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Nah, mana kita ikuti? Apakah kita hukuman atau konsekuensi? Tentu di sini kalau kita lihat konsekuensi. Nah, kalau hukuman, ya hanya sebatas misalnya kita suka marah-marah, suka memberikan hukuman, baik fisik, mental maupun dalam segi perkataan kita, sehingga anak, apa akibatnya anak jadi tersinggung, anak jadi tersakiti, anak jadi malu, ya, dan bisa saja dia perlu kembali besok-besok di kegiatan tersebut. Nah, terus Anda fisiknya sakit. Nah, itu kita tidak diperkenankan untuk memberikan hukuman. Kalau konsekuensi juga, memang ada baiknya juga, tapi hanya berjangka pendek. Istilahnya, konsekuensinya adalah kita berikan semacam yang sewajarnya sesuai dengan apa pelanggarannya. Ya, misalnya dia terlambat ke sekolah. Ya, dia terlambat ke sekolah, siswa kita terlambat ke sekolah. Hukuman yang kita berikan sama dia, kalau misalnya dalam segi hukuman, kita suruh dia berlari selama 100 kali di lapangan, atau kita suruh dia menghormati bendera di lapangan, atau kita suruh dia membersihkan halaman kita sampai selesai jam istirahat pertama. Nah, itu berupa hukuman. Tapi kalau konsekuensinya, ya, anak kita disiplinkannya dengan cara kita serahkan dia masuk, tapi kita tambah waktunya nanti untuk di jam istirahat agar dia berlanjut terus belajar sambil menampingi anak tersebut. Nah, begitu juga kalau seandainya air sudah tumpah di sana, maka kita jangan langsung mengharapi anak buang dan kenapa ditumpahkan air, bersihkan dengan kata-kata kasar, tapi kita berikan konsekuensi sama dia, bersihkan, ya, bersihkan kembali seperti semula, itu konsekuensi. Nah, begitu juga dalam kegiatan belajar mengajar kita, ya, kalau anak tidak mengerjakan tugas, maka jangan kita langsung hukum dia. Kita tahu latar belakang mengapa anak tersebut tidak melaksanakan tugas, ya, mungkin karena ada kebutuhan yang kurang, kebutuhan dasarnya tadi yang kurang. Maka bagaimana hukuman yang sepantasnya? Nah, kita sesuaikan dengan apa yang perilaku yang dilakukan. Nah, itulah mengenai hukuman dan konsekuensi. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Guru, nah ini ada coba kita berikan tanggapan ini nanti. Apakah kalimat ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, apakah hukuman atau konsekuensi ini?
hukuman. Lani mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Ada yang mengatakan hukuman dan ada yang mengatakan konsekuensi. Lani mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau ini pelajaran PJOK loh. Nah, baik kita lihat bersama jawaban yang sudah kita ini. Nah, baik, yang pertama hukuman, kedua hukuman konsekuensi, hukuman konsekuensi. Mengapa tadi yang terakhir itu bukan hukuman? Karena dia berhubungan dengan pelajaran PJOK, ya. Nah, baik, selanjutnya. Baik, di samping ada hukuman, ada konsekuensi, tapi yang lebih lagi ideal Bapak Ibu, yang perlu kita terapkan lagi, yaitu hal yang baru, yaitu restitusi. Ya, ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, tapi yang lebih ideal adalah perlu kita terapkan adalah katanya restitusi. Nah, apa itu restitusi? Restitusinya adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang baik. Nah, kita lanjut. Ciri-ciri restitusi. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran, bukan paksaan. 4. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam hati dan ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. 6. Restitusi diri adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Dan 7. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dan 8. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada perbuatan telah dibuatnya. Nah, ada yang disebutnya dengan segitiga restitusi. Nah, ini yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan kemudian menanyakan keyakinan. Ya. Nah, di sini kalau kita mau contohnya kita mempunyai masalah, ada anak mau bermasalah, maka mari kita menggunakan langkah-langkah restitusi dalam memecahkan masalah anak tersebut, ya. Jangan langsung kita berikan hukuman, menghadapinya, memarahinya, menyalahkannya. Nah, tapi mari kita menggunakan dulu kegiatan langkah-langkah yang disebutnya dengan restitusi, yang diawali dengan pertama menstabilkan identitas, ya. Nah, ini ada kata-kata, ada kalimat-kalimat yang perlu kita utarakan kepada siswa di saat kita memecahkan masalah kepada anak-anak yang sering berkasus. Ya, di sini contohnya anak terlambat ke sekolah. Ya, tentu terlambat ke sekolah, dia terlambat, kita persilahkan dia masuk. Ya, kita tanya jam berapa. Kalau seandainya sudah tahu dia terlambat, ya kita persilahkan dia masuk. Kita jangan langsung berikan hukuman di saat itu. Namun kita ambil waktu tertentu, misalnya di jam istirahat. Ya, kita kembali memanggil anak-anak tersebut, ya, dengan misalnya nanti ada saya video untuk menyelesaikan masalah menggunakan restitusi. Mana ini garis besarnya saja bahwa menstabilkan identitas itu kita hubungkan dia dalam penyelesaian masalah. Ya, misalnya anak sudah kita hadapan di depan kita terima dengan wajah senyum, bukan dengan rasa marah sehingga dia takut melihat wajah kita. Yang pertama sekali kita menanya kepada anak, kenapa ibu panggil kamu di sini? Nah, ya, pasti nanti dia menyadari bahwa dia sudah berbuat salah. Apa yang sudah kamu buat salahmu? Saya terlambat, Bu. Nah, jadi kita mengundang siswa itu biar dia sendiri yang berkata, bukan kita langsung menghukumnya. Kamu lah, kenapa kamu terlambat? Begini, begini. Jadi akhirnya dia sudah takut. Jadi kita awali dengan kata-kata yang baik, ya. Misalnya, kamu tahu jam berapa kita masuk? Tahu, Ibu. Jam 7.15. Kamu sudah sampai ke sekolah jam berapa? 7.30, Ibu. Nah, kira-kira kamu terlambat atau sudah tepat waktu? Sudah terlambat, Ibu. Nah, jadi kita undang dia mengapa bisa dia terlambat. Kemudian setelah dia sudah bercerita, kembali kita menanya. Nah, berbuat salah itu tidak jadi masalah, ya. Memang kita ini manusia, tidak ada yang sempurna. Jadi kita undang dia dulu untuk bisa bahwa dia menyadari bahwa saya tidak semestinya saya ini benar-benar sekali salah. Jadi kita anggap bahwa kesalahan itu adalah memang sudah pernah kita alami. Jadi dengan ini dia menjadi percaya diri. Berarti perilaku ini bukan hanya saya yang mengalaminya. Ibu juga sudah pernah. Nah, kita menyambung dengan suara, ya ibu juga pernah mengalami seperti begitu, pernah berbuat salah. Namun kita terapkan setelah ibu sadari, nah berbuat salah itu terlambat ke sekolah itu tidak baik, tidak benar. Ya, kita terlambat sekolah tentu kita akan terlambat pelajaran kita terima. Nah, yang penting kata-katanya seperti ini, tidak ada
manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah. Nah, Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Itu kan yang kita utarakan kepada anak-anak. Nah, kemudian lanjut kepada validasi tindakan yang salah. Setelah dia sudah menyadari dirinya bahwa dia semangat untuk kembali menjawab pertanyaan kita dengan baik, kita sambut dengan padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, kamu pasti punya alasan. Nah, kita tanya apa alasan mengapa anak tersebut bisa berbuat malas. Nah, tentu dia menyampaikan alasannya, Bu, saya terlambat karena kadang-kadang banyak alasannya. Kadang saya terlambat bangun, saya belum dibangunkan. Apa alasan kenapa terlambat bangun? Nah, mungkin karena menggunakan HP malam. Jadi banyak sebab anak-anak. Cuma kata-kata kita itu adalah ini dia. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri. Kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jadi ini ya Bapak Ibu, bukan hanya dari segi terlambat ya. Semua kasus masalah-masalah anak kita hubungkan dengan kata-kata ini di atas ya. Jangan hubungan dengan kata-kata ini. Kemudian setelah itu kita menyanyikan keyakinan kelas. Nah, makanya sebelumnya kita sudah membuat keyakinan kelas. Kita tanya kembali, apa yang kita percaya sebagai kelas satu keluarga? Apa yang umumnya kita telah sepakati? Apa yang kita tentang kelas ini ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, jadi contohnya tadi dia sudah terlambat. Nah, kira-kira kita tanya, kamu sudah terpenuhi keyakinan kelas itu tidak? Tidak, Ibu. Nah, apa sudah melanggar keyakinan kelas sudah, Ibu? Yang mana yang melanggar? Nah, mungkin karena misalnya hadir sekolah dengan tepat waktu. Nah, itu yang mau terpenuhi, Ibu. Nah, jadi setelah itu kita ambil solusi. Nah, sekarang bagaimana solusinya agar kamu tidak terlambat? Apa yang mesti kamu lakukan? Jadi intinya di sini kan anak itu mencari solusinya, ya, mencari solusinya bagaimana dia kehendaki. Nah, dengan itu nanti maka anak-anak bisa menyadari bahwa perilaku itu adalah tidak sesuai dengan yang kita kehendaki. Nah, itulah langkah-langkah kegiatan restitusi. Nah, ini ada dokumentasi tentang penerapan restitusi yang sudah saya terapkan di kelas, ya, di mana anak-anak berkasus. Ini kasusnya berbeda, nanti ada videonya. Kemudian ada 2 kasus, yang satu adalah terlambat ke sekolah, dan yang satu adalah berantem atau berkelahi di kelas. Nah, baik Bapak Ibu, kemudian kita lanjut dengan 5 posisi kontrol yang perlu kita ketahui sebagai guru. Yang pertama, penghukum. Kedua, pembuat orang merasa bersalah. Ketiga, teman, ya. Dan ada nanti yang keempat, monitor atau pemantau. Dan yang kelima, manajer. Kita kembali ke nomor 1. Nah, penghukum. Nah, posisi guru dalam memberikan hukuman kepada siswa seperti yang kita dengarkan tadi, bahwa penghukum itu baik fisik, mental, ya. Tentu memang anak pada saat itu mendengar, ya, mendengar. Tapi di sisi lain hanya sementara, dia karena takut, bukan karena benar-benar dalam hatinya. Nah, ada kata-kata yang perlu kita hindari di sini. Patuhi aturan saya, ya, atau awas. Kamu selalu saja salah, pasti selalu terakhir selesai. Nah, kata-kata itu jangan kita berikan kepada anak-anak. Karena mengapa? Ya, dengan sebenarnya dia tersinggung. Ya, apa akibat dari kata-kata tersebut? Tentu dia malas belajar, dia mendendam, dan jelas dia tidak berubah, malah menjajari perbuatan tersebut. Nah, kemudian pembuat orang bersalah. Nah, seakan-akan dari kata-kata itu kita menyalahkan anak ini. Nah, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu, ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu bodoh begini? Tentu dan terpilih artinya adalah dia sudah banyak mengecewakan orang. Dia mengecewakan gurunya dan dia mengecewakan orang tuanya. Berarti saya tidak berguna. Nah, jadi di situ timbul rasa dia tidak sadar. Tapi istilahnya dia kembali bermula. Ya, karena memang begitu, ya sudah saya lanjutkan lagi lah. Ya, saya sudah banyak mengecewakan orang. Saya sudah mengecewakan orang tua saya, mengecewakan guru-guru. Ya, memang begitu. Jadi tidak ada perubahan yang perlu dirubah dengan dia. Nah, yang ketiga sebagai teman. Ya, kalau kita juga berada sebagai teman kepada siswa-siswi kita, misalnya, ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat tidak bantu bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti buat bereskan. Nah, kalau dengan kata-kata ini, kadang-kadang anak menganggap sepele. Dan memang mereka mendengar, tapi hanya sebatas guru tersebut sebagai temannya. Ya, dia hanya meyakini kepada salah seorang, misalnya hanya wali kelas yang dia senang. Kalau masuk pada guru yang lain, dia kembali berulah. Karena yang dia dekati adalah wali kelasnya, ya. Nah, jadi itu akibat juga kalau seandainya kita berposisi sebagai teman. Nah, kemudian monitor atau pemantau. Nah, apa itu monitor pemantau? Nah, ini seakan-akan dia yang menguasai. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, kita hanya memberikan dia pertanyaan-pertanyaan yang membuat dia kesal atau seakan-akan kita seperti kata-kata yang marah, ya. Nah, itu yang termasuk dengan pemantau. Nah, yang kelima, manajer. Nah, apa yang kita yakini? Ini kata-kata, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Nah, jadi ada 5, ya,
kontrol yang perlu kita terapkan, yang perlu kita lihat, yang perlu kita ikuti. Namun di antara 5 ini mana yang perlu kita idealnya kita gunakan? Apakah dia tadi sebagai penghukum, ya, penghukum, atau 2 pembuat orang bersalah, 3 teman, 4 pemantau, dan 5 manajer? Mana yang lebih ideal kita terapkan dalam lingkungan sekolah kita? Yaitu manajer.